Perkenalkan, saya Irfan Arif Maulana dari Fokus Grup 1 akan mempresentasikan SPB 2 yang berjudul Sistem dan Unsur Kebudayaan. Mari perkenalkan terlebih dahulu. Fokus Grup 1 beranggotakan Safira, Sadira, saya sendiri Irfan, Muhammad Khairul, Raizul Fikar, dan Raffi Arya. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang 3 hal, yaitu pengertian kebudayaan, sistem kebudayaan universal, dan unsur universal kebudayaan. Baik, pengertian kebudayaan. Menurut KBBI, budaya merupakan sebuah pemikiran, adat istiadat, dan akal budi. Secara tata bahasa, budaya adalah cara berpikir manusia. Kemudian, kebudayaan ini memiliki wujud, seperti yang dikemukakan oleh Kuncharaningrat. Wujud tersebut ada 3. Pertama, ide atau gagasan, tindakan dan aktivitas, serta benda-benda konkret. Yang kemudian oleh beliau dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama, ide atau gagasan, ini bersifat abstrak, disebut dengan sistem budaya, diwariskan secara lisan dan turun-temurun, dan dapat disimpan dalam disket atau kartu komputer. Yang kedua adalah tindakan atau aktivitas. Ini bersifat konkret atau artinya dapat dilihat dengan indera dan dapat diobservasi. Disebut dengan sistem sosial dan dapat didokumentasikan berupa foto atau video. Dan terakhir adalah benda-benda konkret. Ini adalah yang paling nampak dari suatu kebudayaan, yang menjadi indikator kemajuan suatu kebudayaan. Benda-benda konkret ini dapat berupa benda-benda fisik atau disebut artefak. Selanjutnya adalah sistem kebudayaan universal. Nah, dalam kehidupan manusia, kebudayaan ini terdapat banyak keberagaman. Namun dalam banyak keberagaman tersebut terdapat beberapa hal yang ditemukan dari masing-masing keberagaman tersebut, dan ini disebut dengan sistem kebudayaan universal. Oleh Wissler dikemukakan ada 7 sistem kebudayaan universal. Yang pertama ada sistem teknologi. Sistem teknologi ini menjadi suatu hal yang untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah kehidupan manusia. Seperti halnya, ambillah contoh berburu. Teknologi ini berperan dalam alat untuk berburu. Kemudian ada sistem pengetahuan. Pengetahuan ini menjadi berperan sebagai pengetahuan manusia terhadap alam sekitarnya, misalnya. Contohlah yang tadi berburu tadi. Sistem pengetahuan ini berperan sebagai pengetahuan manusia terhadap medan ketika berburu tersebut, atau terhadap pengetahuan hutan tempat berburu. Selanjutnya ada sistem religi. Sistem religi ini perpaduan antara keyakinan dan praktik keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal suci dan tidak terjangkau oleh akal. Sistem ini meliputi sistem kepercayaan, sistem nilai, dan pandangan hidup. Sistem upacara keagamaan mengandung 5 aspek, yaitu emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus dan upacara, umat agama, dan peralatan ritus dan upacara. Selanjutnya, sistem organisasi sosial. Ini berfungsi mengatur harmonisasi kehidupan anggotanya, dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga inti atau nuclear family, kemudian menjadi keluarga besar atau extended family. Pada masyarakat tradisional, sistem organisasi sosial ini sangat kental dengan nilai adat istiadat, sedangkan pada masyarakat modern, kesatuan sosial ini diatur oleh hukum, norma, atau aturan. Kemudian ada sistem mata pencaharian. Ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Keadaan alam sekitar manusia memicu mata pencaharian yang berbeda-beda. Contohnya masyarakat agraris, nelayan, industri, dan sebagainya. Kemudian ada bahasa. Bahasa sebagai alat perantara utama untuk meneruskan dan mengadaptasi kebudayaan. Multilingualisme merupakan wujud dari multikulturalisme. Selanjutnya yang terakhir ada kesenian. Kesenian ini adalah segala hasrat manusia terhadap keindahan. Kesenian menciptakan peradaban yang lebih maju dan tidak dapat dipisahkan dari tradisi. Nah, kemudian ada unsur universal kebudayaan. Ada unsur kebudayaan yang berubah lebih cepat daripada yang satu, dan ada yang sukar untuk berubah. Contohnya yang paling cepat berubah adalah teknologi.
Sedangkan yang paling sukar berubah adalah sistem religi. Nah, namun perubahan suatu unsur kebudayaan sebaiknya terjadi pada ketiga wujudnya. Atau wujud itu adalah ide, tindakan, atau benda seperti yang dikemukakan oleh Kuncharaningrat tadi. Nah, karena apabila terdapat ketimpangan perubahan dalam ketiga wujud tersebut, maka akan terjadi istilah yang disebut dengan culture lag atau keterlambatan kebudayaan. Nah, culture lag ini menurut William Ogburn adalah pertumbuhan kebudayaan yang tidak sama cepatnya secara keseluruhan. Ada bagian yang tumbuh dengan lambat, atau perbedaan antara taraf kemajuan dari berbagai bagian dalam kebudayaan dari suatu masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan masalah sosial. Nah, ada 4 faktor yang menyebabkan culture lag. Yang pertama, kurangnya kemampuan daya pikir. Yang kedua, adanya hambatan-hambatan secara umum. Ada yang ketiga, heterogenitas masyarakat. Dan keempat, kurangnya kontak dengan budaya masyarakat lain. Menurut William Ogburn, cultural lag ini merupakan fenomena sosial yang umum karena evolusi budaya material lebih cepat daripada budaya non-material seperti norma. Karena hal ini, adaptasi terhadap teknologi baru menjadi sulit. Contoh, penggunaan jam penunjuk waktu dalam bentuk angka, misal angka 9 atau jam 9 atau jam 14 atau jam 2, yang tidak dibarengi dengan perubahan kebudayaan di sekitar yang menggunakan kata-kata seperti pagi, siang, sore, dan malam. Demikian dari saya. Terima kasih.